Ini ada berita yang cukup mengembirakan untuk orang Madura setidaknya, karena salah satu dari putra Madura yang ini termasuk yang sultan ya, pengusaha besar skala nasional, bukan pengusaha pinggiran ya. Haji Khairul Umam, atau kalau orang Madura memanggilnya Ciher, Haji Heri atau Ciher begitu. Belum lama atau beberapa hari yang lalu, tepatnya sekitar tanggal 16 ya kalau tidak salah bulan ini, beliau dinobatkan atau dianugerahkan gelar sebagai Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT. Berarti gelar itu sama dengan KRT Fakih Wirahadiningrat mungkin ya. Sama juga dengan KRT Nur Ihya, Kiai Nur Ihya. Sama-sama KRT-nya, tetapi saya tidak tahu persis kalau mereka berdua itu dianugerahi gelar itu atau mungkin secara nasab, karena dari sini kita bisa tahu bahwasanya ternyata gelar KRT itu tidak sama dengan gelar Sadah. Tidak samanya di mana? Kalau gelar sada itu tidak mungkin bisa dinobatkan kepada siapapun, mencapai prestasi apapun, kalau tidak ada ketersambungan nasab. Tetapi kalau KRT ternyata mungkin menempuh dua jalur. Ya saya bisa dikoreksi, tetapi ini jelas terbukti bahwasanya ada orang yang mungkin tidak bersambung secara nasab, tetapi karena dianggap mencapai prestasi dermawan atau menjadi inspirasi, sehingga layak diberi gelar kehormatan. Ya mungkin sama dengan gelar doktor itu ya. Ada yang mesti ditempuh dengan kuliah S3, ada juga yang honoris causa. Dan sepertinya bukan hanya KRT ya. Ada di luar negeri juga, seperti gelar-gelar dari kerajaan Inggris itu kan juga ada yang disematkan kepada orang-orang tertentu. Bahkan di Indonesia mungkin di Batak atau di mana atau di Malaysia ada gelar-gelar itu yang memang disematkan. Berarti bukan selalu masalah nasab. Ini informasi yang penting ya, biar kita tidak lalu mencampur adukan nasab orang, seolah-olah yang bergelar KRT itu mesti keturunan raja atau bagaimana. Ternyata dari sini kita bisa lihat bahwa itu bukan selalu soal keturunan, tetapi itu bisa jadi gelar yang diperoleh. Sehingga ini tidak bisa masuk kepada kajian bab nasab, di mana nasab itu bilwah bila bil kasbi. Nasab itu pemberian yang sudah begitu adanya, bukan sesuatu yang bisa diupayakan. Itu kalau nasab ya. Jadi kalau kamu keturunan fulan, kamu tidak bisa berubah menjadi keturunan selain fulan. Tidak bisa kamu merubah itu, kecuali nipu baru bisa. Ternyata kalau gelar itu seolah-olah nanti kamu dari gelar itu nampak seolah-olah keturunan fulan, ya tidak mesti begitu, karena gelarnya ternyata bisa diberikan yang bukan keturunannya atau diberikan kepada orang yang bukan keturunannya. Dan ini tidak ada masalah selama kita tidak salah paham. Artinya kita tidak lalu menisbatkan orang-orang itu kepada kerajaan, karena kita tahu persis bahwa itu bukan masalah keturunan, tetapi masalah pencapaian prestasi atau apresiasi. Ya mungkin ada gelar datu atau gelar apa, gelar-gelar yang nuansanya gelar dari kerajaan, atau mungkin dulunya hanya untuk keluarga kerajaan, tetapi kemudian menjadi semacam simbol pencapaian prestasi atau simbol hal-hal yang baik, sehingga ini akan disematkan kepada orang-orang yang terbaik. Walaupun kadangkala ada persoalan ketika kita baca Gus Samsudin yang sekarang sedang dipenjara itu juga mendapatkan gelar KRT, tetapi saya lihat di situ ada penolakannya, ada yang menyatakan tidak sah dan sebagainya. Artinya mungkin terkadang analisanya berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga menjadi tidak sinkron. Menurut ini layak dijadikan KRT, menurut ini bukan. Nah begitu juga mungkin dalam masalah nasab. Ada yang menurut ulama ini bersambung nasabnya, ada yang menurut ulama ini tidak bersambung. Ya namanya perbedaan biasa ya. Jadi mungkin kesamaan dalam nasabnya, cuma masalah di situ bahwasanya tidak mesti semuanya sepakat kalau orang-orang tertentu layak diberikan gelar KRT dan sebagainya.
Cuma kalau Haji Her ini menjadi KRT yang paling berduit mungkin ya di antara KRT yang kita kenal, sehingga tidak mungkin KRT ini bikin konten atau keliling ke sana ke sini kecuali dia itu safari dalam arti pengembangan usahanya. Ya setidaknya orang tahulah di Madura itu ada KRT juga gitu ya. Ada orang yang sudah bergelar KRT juga. Ini satu kampung dengan saya walaupun saya tidak kenal, tidak pernah ketemu juga, satu kabupaten lah. Jadi itu ya, ini informasi yang ingin saya sampaikan di sini adalah biar kita paham bahwasanya tidak semua panggilan itu mesti berkaitan dengan nasab. Kecuali mungkin yang memang hanya masalah nasab seperti status sadah. Kamu disebut sayyid atau bukan itu mesti karena masalah nasab. Tidak mungkin ada orang digelari menjadi sayyid dalam artian keturunan Rasul ya, hanya karena dia orang baik atau orang apa. Ya mesti karena dianggap ada ketersambungan nasab. Berbeda dengan gelar yang lain. Dan itu hak masing-masing ya. Tidak pernah ada yang salah dalam hal ini. Silahkan saja ya. Tidak ada undang-undang yang dilanggar, tidak ada teori-teori ilmiah yang dilanggar juga. Justru yang menjadi masalah ketika kita yang salah paham, menganggap setiap gelar itu adalah selalu masalah nasab, padahal tidak semuanya sama. Bisa jadi karena ada perantara-perantara yang lain atau ada asbab-asbab yang lain. Ketika kita salah paham, bukan karena sesuatu itu salah, tapi kita yang keliru memahaminya. Namanya aja salah paham. Ketika kita menganggap semua KRT itu adalah keturunan ningrat atau raja, kita yang salah paham. Karena ternyata KRT itu tidak selalu disematkan kepada orang yang kajian utamanya adalah nasab, tetapi bisa juga dengan cara-cara yang lain, dan itu adalah baik sebagai apresiasi. Walaupun ya tidak semuanya yang mencapai kebaikan sama lalu mendapatkan gelar KRT. Ya mungkin ada yang prosesnya mengajukan atau mungkin menarik perhatian atau mungkin dianggap layak sebagai apa, atau mungkin di bidang-bidang tertentu, di kemajuan ekonomi, di prestasi pendidikan, prestasi budaya dan sebagainya. Jadi begitu ya. Semoga kita bisa memahami sehingga tidak lagi salah paham. Kalau misalnya kamu melihat orang bergelar KRT tapi bapaknya bukan siapa-siapa, artinya bukan siapa-siapa itu bukan keturunan raja atau bukan keturunan ningrat, tapi anaknya kok tiba-tiba jadi KRT. Ya ternyata itu bisa dibenarkan secara ilmiah karena KRT sendiri bukan gelar yang hanya khusus untuk masalah ketersambungan nasab, tetapi ada opsi lain untuk menjadi KRT, yaitu dengan cara disematkan oleh pihak keraton, oleh pihak keluarga, di mana objeknya adalah selama ini mesti adalah orang-orang yang mencapai prestasi yang baik. Tidak mungkin ada orang yang berprestasi dalam keburukan lalu mendapatkan gelar yang baik. Begitu ya. Allahumma hadina hada sabila.